Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ya di channel Rian Hidayatullah. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman mania, tentunya sudah tidak asing lagi dengan salah satu sasis legenda dari Hino. Yap, tentunya Hino AK. Nah, sebelum kita membahas salah satu sasis legend dari Hino, bila berkenan mohon bantuannya ya teman-teman dengan cara di like, subscribe, dan share supaya saya lebih semangat membuat video-video terbaru. Nah, pada era 1970 sampai 1990 bisa dibilang menjadi era kejayaan bagi bus berkonfigurasi front engine atau mesin depan. Karena pada era tersebut bus rear engine memang belum banyak beredar, persaingan pun cukup ketat karena dari berbagai pabrikan ikut mengeluarkan sasis dengan konfigurasi ini. Mulai dari pihak Mercedes-Benz yang mengeluarkan OF 1113, Mitsubishi BM Series, dan Nissan CB Series, Isuzu MT, dan tidak ketinggalan Hino AK Series. Nah, namun pada video kali ini kita akan membahas mengenai sasis bus Hino AK Series, produk bus bermesin depan yang mampu bertahan produksinya hingga sekarang dan baru mendapat saingan ketika Mercedes-Benz meribon OF 1113 dengan meluncurkan Mercedes-Benz OF 1623 dengan mesin depan. Nah, dari pertama diluncurkan hingga sekarang, sasis Hino AK memang sangat identik dengan bus Bummel. Bahkan bisa dibilang sasis legendaris untuk kelas Bummel, karena memang hampir semua Hino AK yang beredar dijadikan bus kelas Bummel. Harga sasis yang terjangkau dipadu dengan mesin yang bandel membuat Hino AK Series menjadi pilihan utama bagi perusahaan otobus di kelas Bummel. Secara garis besar, sudah 4 generasi Hino AK yang beredar di Indonesia, yaitu yang pertama AK17 pada tahun 1985 sampai 1995 dengan cc 6728 cc, tenaga 175 PS. Dan generasi kedua adalah AK3H sejak tahun 1995. Dibekali dengan cc 7412 cc, tenaga 190 PS. Dan yang ketiga adalah seri AK1J, lahir sejak 2003 dengan mesin dibekali cc 7961 cc dan tenaga 210 PS. Dan yang keempat adalah AK8J sejak 2007 dengan cc 7684 cc dan dibekali dengan tenaga 215 PS. Yang pertama, Hino AK17 Series. Hino AK17 Series pertama muncul di Indonesia sekitar tahun 1985 sebagai penerus Hino BX yang sudah discontinue tahun 1983. Tipe yang pertama muncul adalah Hino AK174. Sasis ini menggunakan mesin baru berkode H07C D4 dengan output tenaga maksimal 175 PS di 3000 rpm dan torsi 461 Nm di 1800 rpm. Peak power yang cukup tinggi di 3000 rpm membuat Hino AK terkenal galak di putaran atasnya.
Tenaga dari mesin kemudian disalurkan ke roda via transmisi manual 6 percepatan dengan rasio lebar yang serupa dengan truk Hino Ranger FF Super Econo. Hino juga merancang ulang dimensi sasisnya sehingga lebih baik dari seri BX sebelumnya. Untuk meningkatkan kestabilan, lebar sasisnya kini dibuat melar 90 mm dari versi BX. Dan untuk urusan suspensi juga dibuat lebih nyaman ketimbang BX. Di antaranya adalah dengan menggunakan fair down yang berukuran lebih panjang plus peranti stabilizer. Hal baru lainnya ada pada sistem rem yang sudah mengadopsi tipe AOH atau Air Over Hydraulic dengan trommel rem yang lebih lebar ketimbang BX. Hino AK174 mudah dikenali dari kemudi yang memiliki 3 palang plus rumah klakson yang bulat yang masih serupa Hino BX. Begitu juga panel instrumen meter cluster yang masih berwarna abu-abu. Hino AK174 hanya tersedia dalam satu varian sasis, yaitu sasis pendek dengan wheelbase 5000 mm. Sementara ukuran tangki BBM standarnya 140 liter pada keluaran awal dan naik menjadi 150 liter sejak tahun 1987. Nah, pada tahun 1993 kemudian muncul model AK176LA dengan sasis yang lebih panjang berwheelbase 5800 mm. Dan untuk mesin juga diupdate sehingga tenaga bertambah 5 PS menjadi 180 PS. Hino AK176LA merupakan pelopor sasis bus mesin depan dengan wheelbase panjang. Di era 90-an, Hino AK bersaing sengit dengan Mercedes-Benz OF1113, Nissan CB, dan Mitsubishi BM. Hino AK17 terus memproduksi hingga tahun 1995. Kemudian setelah itu digantikan oleh Hino AK3 series. Hino AK3H. Setelah sukses dengan AK17 series, Hino kemudian mengeluarkan AK3H series pada tahun 1995 dengan beberapa pembaruan, baik itu sektor engine, pengereman, dan juga desain dashboard. Di sektor mesin, Hino menanamkan mesin baru berkode H07D yang jauh lebih bertenaga dibanding seri H06C milik AK17 series. Meskipun sama-sama naturally aspirate, tapi dengan kapasitas mesin yang lebih besar, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal 190 PS pada RPM 2900 RPM dan torsi maksimal 530 Nm pada 1700 RPM. Hino AK3H juga tersedia dalam 2 varian sasis dengan kode AK3HM untuk sasis pendek dan AK3HR untuk sasis panjang-panjang. Seri ini adalah sasis AK yang paling banyak variannya, yaitu STD dan HD. AK3H ini dilengkapi dengan trommel rem baru yang lebih besar. Juga ada pilihan axle rasio STD kecil dan besar. Seri ini diproduksi tahun 2002. Untuk ciri-ciri Hino AK3HR bisa dilihat dari setirnya yang modelnya ramping, tuas transmisi yang masih sederhana, speedometer sampai 120, dan suara yang khas. Hino AK1J. Pada tahun 2003, Hino kemudian meluncurkan AK1J sebagai penerus Hino AK3H series. Hino AK1J mudah dikenali dengan bentuk setirnya yang sudah serupa dengan Hino RG. Di sektor mesin, Hino AK1J dibekali dengan mesin baru yaitu J08CF berstandar Euro 1 dengan kapasitas mesin 7961 cc.
Mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga 210 PS pada 2900 rpm dan torsi maksimal 565 Nm pada 1500 rpm. Hino AK1J hanya tersedia dalam varian sasis panjang, dan ini diproduksi sampai dengan akhir 2006, kemudian digantikan oleh Hino AK8 series. Hino AK8J Turbo Intercooler. Hino AK8J merupakan generasi terakhir Hino AK yang masih diproduksi hingga kini. Hino AK8J masuk Indonesia pada tahun 2007 dengan mesin standar Euro 2. Untuk Hino AK8 hanya tersedia satu varian wheelbase, yaitu 5800 mm. Hino AK8 dipersenjatai dengan mesin diesel turbo intercooler berkode J08EUH yang sudah berstandar Euro 2. Tenaga maksimum dari mesin ini adalah 215 PS pada RPM 2500 rpm, sedangkan torsi maksimalnya adalah 620 Nm pada RPM 1500 rpm. Tenaga dari mesin ini kemudian diteruskan ke roda via transmisi manual 6 speed berkode LC06S dengan final gear 5,125. Hino AK8 dikenal dengan tarikannya yang spontan. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan sejarah Hino AK di Indonesia? Dan semoga dari video ini bisa berguna dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.